Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, bagi para KPM yang sekarang statusnya sudah SI dan tinggal di wilayah-wilayah yang nanti akan saya sebutkan ya, maksudnya dari daerah yang nanti akan saya sebutkan, itu diharapkan untuk ngecek ya, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo itu masuk ke kartu KKS ya. Nah, ini di daerah yang pertama dari daerah Lamongan ya, dari Jawa Timur. Ini juga disarankan untuk ngecek ya, bagi KPM yang di SIKNJ itu sudah berubah menjadi SI. Tetapi kalau baru berhasil cek rekening atau baru SPM itu harap bersabar ya. Dan tidak perlu sering-sering ngecek karena kita juga harus menunggu sampai statusnya berubah menjadi SI di aplikasi SIKNJ ya. Ini silakan buat teman-teman dari Jawa Timur ya, khususnya daerah Lamongan, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar ya. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan supaya ngecek ya, kalau sudah SI di SIKNJ, entah itu 3 hari sekali, seminggu sekali, maupun sebulan beberapa kali ya, itu juga boleh ya. Atau 2 minggu sekali itu juga boleh ya, tidak ada larangan. Terus yang berikutnya, setelah dari Lamongan Jawa Timur, kita pindah ke daerah Banten ya, daerah Serang Banten. Kemarin juga ada yang bilang katanya masih belum cair ya, karena memang di SIKNJ itu belum berubah menjadi SI. Tetapi silakan dicek ya, dan tanyakan juga ke pendamping sosial ya, atau bisa juga tanyakan ke perangkat yang ada di desa atau kelurahan setempat, supaya nanti tahu apakah statusnya itu sudah berubah atau belum di SIKNJ. Kalau sudah SI, buat teman-teman yang berasal dari daerah Banten, silakan dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Termasuk di daerah saya, untuk PKH dan BPNT, untuk tahap pertama, alhamdulillah sudah cair dari sebelum puasa ya. Sebelum puasa itu sudah cair di bulan Februari ya. Itu sudah cair. Dan itu pun masih belum rata ya di daerah saya sendiri, di daerah Jawa Tengah, bagian selatan ya, daerah Cilacapan. Itu banyak yang masih belum dapat ya, karena mungkin di SIKNJ itu belum berubah menjadi SI. Dan di setiap daerah itu berbeda-beda ya, tergantung kesiapan data dari pemerintah. Mungkin ada yang sedikit lebih cepat, ada pula yang sedikit lebih lambat. Jadi kita tunggu saja ya, siapa tahu nanti di minggu-minggu yang akan datang ada kabar baik terkait penyalurannya ya, baik PKH maupun BPNT. Terus berikutnya ini dari daerah Sulawesi Tenggara ya. Ini mungkin teman-teman dari daerah Sulawesi Tenggara juga ada yang sampai sekarang masih belum cair karena masih belum berubah ya untuk statusnya di SIKNJ, belum menunjukkan standing instruction, dan mungkin ada juga yang sudah cair ya, karena di SIKNJ itu sudah SI ya. Jadi silakan buat teman-teman tanyakan juga ke pendamping ya, buat teman-teman yang tinggal di daerah Sulawesi Tenggara, apakah sudah SI atau belum. Kalau sudah SI, itu disarankan ngeceknya 3 hari sekali saja ya, atau seminggu sekali. Dan bagi yang belum SI, itu jangan terlalu sering ngecek, karena dikhawatirkan itu kecewa ya, saldonya itu masih belum masuk ke kartu KKS. Terutama bagi KPM yang baru berhasil cek rekening ya, itu masih lama banget ya. Terus ini baru verifikasi, itu masih perlu membutuhkan waktu yang lama. Bahkan ada juga yang setelah verifikasi itu gagal cek rekening, dikarenakan ada data yang tidak sinkron. Itu juga bisa, karena mungkin ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir, itu yang bisa menyebabkan bansosnya terkendala. Jadi silakan dicek juga apakah ada kesalahan input data atau tidak ya. Karena kalau ada kesalahan input data, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Terus bagi KPM yang pindah tempat ya, pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, itu juga harus lapor ke pendamping maupun ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat ya. Terus kalau ada anggota keluarga baru, ada yang meninggal dunia, terus status pernikahannya berubah ya, yang mungkin tadinya sudah menikah terus cerai ya, itu juga harus lapor supaya nanti datanya dimutakhirkan. Karena kalau datanya tidak mutakhir, itu bisa dianggap sama sistem itu invalid ya. Data yang diinput itu invalid. Jadi supaya datanya itu valid, itu perlu dimutakhirkan terlebih dahulu dan disinkronkan ya, baik nama, tempatnya, tanggal lahirnya, itu harus sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Terus berikutnya ini dari daerah Rejang Lebong Bengkulu ya.
ini juga disarankan untuk ngecek ya bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau masih ragu apakah sudah SI atau belum, itu tanyakan saja ke perangkat desa ya atau operator SIG-NG di desa. Jadi tidak perlu malu, kalau ditanya ya tinggal bilang mau ngecek status di SIG-NG apakah sudah SI atau belum kayak gitu loh. Nanti sama petugas yang ada di sana juga dikasih tahu. Kalau sudah SI ya silakan ngecek saja 3 hari sekali maupun seminggu sekali. Tapi kalau belum ya kita tunggu saja. Asalkan tidak tereksklut ya, itu bansosnya masih bisa cair ya. Kalau sudah dieksklud, itu bansosnya sudah berhenti ya, sudah berhenti dan tidak cair lagi. Dan banyak juga mungkin di luar sana yang merasa masih mendapatkan bansos, tetapi pas dicek ternyata di SIG-NG itu sudah tereksklud. Itu juga banyak. Jadi jangan lupa ya, kalau mau ngecek bansos, itu yang dicek pertama itu kepesertaannya ya. Apakah masih terdaftar secara resmi atau tidak ya. Kalau sudah tidak terdaftar ya tidak perlu sering ngecek. Karena ada kemungkinan besar itu bansosnya sudah tidak cair lagi. Tetapi kalau masih terdaftar, tapi baru SPM atau baru berhasil cek rekening, itu masih ada harapan bansosnya masih bisa cair. Nah, terus berikutnya ini dari Landak ya, daerah Landak, Kalimantan Barat ya. Ini juga disarankan untuk ngecek bagi yang sudah SI, tetapi kalau belum SI, jangan sering-sering ngecek ya. Terus kalau di luar sana itu ada yang bilang katanya tahap 2 sudah cair, itu ada kemungkinan ya masih bisa diragukan ya informasinya ya. Karena yang sekarang masih cair itu kebanyakan susulan dari tahap pertama ya. Karena tahap pertama saja itu masih belum rata. Dan ada juga yang kemarin itu laporan katanya untuk tahap 4-nya ada juga yang sampai sekarang itu masih belum cair. Itu pun ada. Jadi kalau teman-teman sekalian mendapatkan informasi di luar sana, itu harap berhati-hati karena banyak juga mungkin orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita bohong terkait penyaluran bansos. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui informasi yang akurat mengenai penyalurannya, itu bisa kalian cari di channel resmi pemerintah ya, maupun bisa juga tanyakan ke pendamping masing-masing maupun ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat. Supaya nanti informasi yang kalian dapatkan itu sesuai ya dengan apa yang ada di lapangan. Terus berikutnya ini dari daerah Maluku Utara ya. Ini teman-teman dari Maluku mungkin banyak juga yang bertanya mengenai penyalurannya. Untuk sekarang ini ya, statusnya baik PKH maupun BPNT untuk susulan tahap pertama ini masih dalam tahap penyaluran. Jadi harap bersabar saja, asalkan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, ada kemungkinan itu masih ada harapan bansosnya masih bisa cair. Dan bagi para KPM yang sekarang berada di desil 5 ya atau 6 sampai 10, ada kemungkinan sudah tidak dapat lagi bansos reguler ya. Itu karena pemerintah sekarang itu lebih fokus ke KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4. Kalau teman-teman sekalian itu berada di desil tersebut, itu masih aman ya. Tetapi kalau desilnya 5, itu ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos reguler lagi, tetapi masih tercover sama KIS BPIJK ya. Dan kalau masih merasa layak ya untuk mendapatkan bansos, tetapi kok desilnya tinggi, itu disarankan untuk melakukan penurunan desil ya. Dan penurunan desil itu gratis, tidak dipungut biaya, dan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ini dengan cara mandiri, melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial. Terus cara yang kedua ini mengajukan penurunan desil melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Itu juga bisa. Jadi silakan buat teman-teman yang merasa layak untuk melakukan penurunan desil ya. Siapa tahu nanti setelah melakukan pengajuan itu masih bisa terdaftar sebagai penerima bansos. Terus berikutnya ini dari daerah Sumatera Selatan ya, terutama ini daerah Musirawas Utara ya. Ini silakan dicek ya. Ini bagi yang sudah SI saja. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk karena batasnya itu sekitar 30 hari ya. Setelah saldo itu masuk, itu harus sudah dicairkan semua. Karena kalau saldonya diendapkan, ada kemungkinan itu akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Dan perlu diingat juga, kalau sudah ada saldo, itu harus ditarik sampai 0 rupiah. Jangan ditinggalkan walaupun mungkin cuma 50.000, 100.000 atau 200.000, itu jangan ya. Kartu KKS itu tidak bisa untuk menabung. Kalau ada saldonya ya, diendapkan, itu juga akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi sayang banget ya. Dan berikutnya ini dari daerah Sumatera Barat ya. Dari daerah Sumatera Barat, Padang Pariaman. Ini mungkin banyak teman-teman yang berasal dari daerah tersebut yang sampai sekarang untuk
PKH maupun BPNT susulannya untuk tahap pertama ini masih belum cair, itu silakan tanyakan ke pendamping ya, apakah statusnya SE atau belum, apakah tereksklut ya. Karena kalau tereksklut itu ada kemungkinan sudah tidak cair lagi ya. Tetapi kalau baru SPM ya, baru berhasil cek rekening, itu masih ada harapan. Tetapi untuk sekarang silakan dicek saja apakah sudah SI atau belum. Kalau sudah SI, disarankan untuk ngecek 3 hari sekali maupun seminggu sekali, itu juga boleh ya. Terus berikutnya, ini dari daerah Tegal, Jawa Tengah ya. Ini juga disarankan untuk ngecek bagi KPM yang sudah SI, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo masuk ke kartu KKS. Dan saya juga menyarankan ngeceknya itu melalui M-Banking saja ya. Dan bagi yang belum punya, silakan daftar M-Banking ya, dan disesuaikan dengan bank penyalur masing-masing, supaya nanti pas mau ngecek itu tidak perlu pergi ke agen maupun ke ATM ya, karena itu mungkin ada juga yang jauh dari agen ya. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin belum daftar, silakan daftar aplikasi M-Banking ya, supaya ngeceknya itu lebih mudah. Ini untuk daerah Jawa Tengah, terutama daerah Tegal ya, silakan dicek apakah sudah SI atau belum. Kalau belum SI silakan ditunggu saja ya, karena banyak juga di luar sana mungkin daerah-daerah yang sampai sekarang belum melakukan pencairan untuk susulan PKH maupun BPNT tahap pertama ya. Dan di setiap tempat itu berbeda-beda dan tidak perlu disamakan daerah satu dengan daerah yang lain. Terus berikutnya ini dari Sumatera Utara ya, dari Nias Selatan ya. Ini juga disarankan untuk ngecek siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena kita tahu sendiri di beberapa daerah itu memang ada yang sedikit tertinggal ya pencairannya ya. Tetapi jangan khawatir, asalkan masih terdaftar dan di SIKNJ itu sudah menunjukkan berhasil cek rekening, itu juga masih ada harapan bansosnya masih bisa cair ya. Tetapi untuk sekarang silakan dicek saja, tanyakan ke pendamping ya. Tanyakan ke pendamping masing-masing apakah statusnya sudah SI atau belum. Kalau belum SI, jangan buru-buru ngecek. Tetapi kalau sudah SI, itu silakan ngecek ya. 3 hari sekali, seminggu sekali, atau 2 minggu sekali itu juga boleh ya. Dan untuk hari ini sudah selesai ya, apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Ini dari daerah Jawa Timur, terus Banten, Serang Banten ya, terus Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kalimantan Barat, daerah Landak ya, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat ya, terus dari daerah Tegal, Jawa Tengah ini juga disarankan untuk ngecek ya, bagi yang sudah SI. Terus yang terakhir ini dari Sumatera Utara ya, dari daerah Nias Selatan. Ini juga disarankan untuk ngecek. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.